kalau kita merujuk ke Alkitab ya, Mm-mm. ini kalau kita ngomong ke Alkitab nih, kan manusia pertama itu Adam dan Hawa, Mm-mm. gitu. Terus kita punya lagi hipotesis out of Africa. Mm-mm. Jadi di mana hipotesis ini menyebutkan bahwa manusia itu keluarnya dari Afrika. Iya. Jadi awalnya Mm-mm. dari Asal Afrika, usulnya semua dari sana. asal usulnya, lalu Mm-mm. menyebar gitu kan, Mm-mm. menyebar zaman Pleistosen gitu. Setelah zaman es itu kan. Mm-mm. Nah, ini berarti kita bisa merujuk bahwa nenek moyang manusia sama, dan kita punya dalam tanda kutip akar pemikiran yang sama. Mm-mm. Oke. Akar pemikiran yang sama. Mm-mm. Kalau kita merujuk ke Alkitab, manusia ngumpul itu sampai terakhir tuh di Menara Babel kan. Iya. Mm-mm. Setelah Menara Babel, bahasa dibikin berbeda, lalu mereka Pecah. pecah ke Mm-mm. seluruh dunia kan. Otomatis kalau kita merujuk ke itu, ada ilmu-ilmu yang dibawa. Mm-mm. Oke. Mungkin penyampaiannya akan berbeda dari generasi ke generasi, generasi ke generasi kak. Karena mungkin oral, penyampaiannya oral kan, Iya. Mm-mm. gitu gitu ya. Mm-mm. Nah, itulah sebabnya kalau kita merujuk jauh mengenai kebudayaan, banyak kebudayaan yang mirip-mirip Mm-mm. yang ada di berbagai belahan benua yang di dunia ini yang sepertinya tidak pernah bersentuhan yang tadi Ray bilang. Iya. Mm-mm. Gitu. Bukan hanya dari soal penghujan ini, tapi juga dari uh, kayak bangunan gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Terus kayak cerita juga ada. Iya, iya. Cerita misalnya cerita Bahtera Nuh itu kan kalau kita di yang kita tahu dari Alkitab gitu. Itu kan sebenarnya suatu cerita yang universal kan. Bukan cuman orang Kristen atau orang Yahudi yang percaya cerita itu, tapi juga saya tahu bahwa di Yunani kuno pernah ada mitologi itu juga termasuk dalam mitologinya gitu. Termasuk dalam cerita yang mereka ceritakan turun temurun gitu. Bahwa ada suatu bukan satu bahtera, satu apa? Flood, suatu air bah yang menaungi bumi gitu ya, benar-benar menghabiskan bumi gitu. Mm-mm. Ya, banjir besar yang pernah menenggelamkan kan ya. Mm-mm. Iya. Nah, Mm-mm. cuman yang berbeda mungkin di detil-detilnya Iya. gitu. Mm-mm. Kita kan Nuh dengan tiga pasang anaknya. Mm-mm. Jadi 8 orang kan Iya. gitu. Kalau kalau contoh kayak di saudara-saudara kita Hindu, itu ada juga ceritanya di mana uh, Wisnu, Dewa Wisnu, Mm. itu menjadi avatar keberapa ya? Ke-1 apa kedua, saya lupa. Berubah menjadi ikan besar. Mm. Ikan besar yang nanti narik perahu yang Mm. ditumpangi Oke. oleh manusia selama banjir itu gitu Mm-mm. ya. Mm-mm. Dan itu ceritanya juga banyak, di China juga ada, di Papua Nugini juga ada gitu kan. Mm-mm. Iya. Dan anehnya kalau secara sejarah kita bisa membuktikan bahwa di gunung-gunung itu banyak diketemukan fosil kerang. Mm. Iya, iya, iya. Mm. Kerang itu kan Betul. di laut, kok bisa Mm. ada di gunung Iya. gitu Mm-mm. ya. Bayangin ya, kalau menurut sejarahnya, ini kita we go way back, uh, apa sebelum religion dan Iya. kepercayaan segala macam. Mm-mm. Kita ngomongin dulu Indonesia ini sebenarnya penduduk aslinya siapa, Mm. Oke. itu dulu. Mm-mm. Baru kita bisa tahu kepercayaan aslinya apa kan gitu. Iya. Mm-mm. Nah, kira-kira Ray ada gambaran nggak sebagai Wah, orang Indonesia? kalau ditanya orang Indonesia yang pertama siapa, saya jujur saya nggak tahu, Pak. Saya saya pernah dengar gitu kayak katanya ada yang migrasi dari daerah Afrika gitu kalau nggak salah ya, untuk yang paling pertama banget gitu. Tapi saya juga nggak belum pernah nelusuri, belum pernah apa gitu. Nah, kalau yang disebut gini, kalau sekarang sebenarnya
apa yang dialami atau yang diributkan, Hmm. yang Bapak akan sebutkan itu, yang saya akan sebutkan itu nggak terlalu rame sih kalau sekarang. Kalau kemarin-kemarin sempat rame. Oke. Ada yang ngeributin soal pribumi non pribumi, ingat nggak? Iya, iya. Mm-mm. Ya, kemarin-kemarin sempat ribut. Mm-mm. Kalau kita merujuk kepada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ya. pribumi ini kan artinya adalah penghuni asli yang memang berasal dari daerah tersebut. Oke. Oke. Nah, pertanyaannya, kalau kita memakai teori atau hipotesis out of Africa, Mm-mm. berarti seluruh dunia kecuali Afrika tidak punya penduduk pribumi. Iya, iya. Berarti native gitu ya bilangnya. Mm-mm. Tidak Iya. ada. Mm-mm. Oke. Berarti sekarang kalau tidak begitu kita geser aja pengertiannya. Jangan begitu berarti. Oke. Pribumi itu adalah berarti orang yang pertama datang Iya. ke wilayah tersebut. Mm-mm. Gitu kan? Oke. Nah, kalau secara sebenarnya ini ada banyak teori, tapi yang banyak disetujui oleh para pakar adalah yang pertama datang ke wilayah yang kita sebut dengan Nusantara atau Indonesia adalah orang-orang Melanesia. Oke. Melanesia. Melanesia. Lalu datanglah juga orang Austronesia. Oke. Kalau Melanesia itu berarti dari daerah mana itu, Pak? Melanesia ini adalah orang-orang yang kita lihat perawakannya itu seperti teman-teman di Indonesia Timur. Oke. Ya, orang-orang Ambon, orang-orang kepulauan kalau Melanesia itu. Jadi yang mirip-mirip kayak orang Hawaii, orang-orang Fiji, orang-orang New Zealand tapi yang native-nya, apa disebutnya? Ya orang itu ya, orang Samoa, itu Melanesia itu. Ya, dan ini adalah orang-orang yang memang pelayar tangguh semua. Oke. Terus jago berlayar. Nah, lalu nanti datang Austronesia, lalu nanti datanglah yang dari Yunan, dari China. Nah, ini terbagi pada dua kedatangan. Yang pertama itu adalah Proto Melayu atau Melayu tua. Melayu tua. Nah, nanti ini mereka akan berjalan ke arah timur nanti. Lalu istilahnya berhubungan dan melakukan perkawinan dengan orang-orang Austronesia. Hasilnya adalah teman-teman kita yang di wilayah timur. Oke, menarik ya. Gitu. Nah, yang terakhir adalah datangnya Deutro Melayu atau Melayu Muda. Nah, Deutro Melayu ini adalah orang-orang Jawa, orang-orang Minang, gitu, ya, yang nanti berubah jadi itu. Tapi kalau kita merujuk kepada pengertian pribumi, berarti sebenarnya yang berhak menyebut nama mereka pribumi adalah orang-orang Indonesia Timur. Yang paling pertama kan gitu. Kalau kita ikutin argumen tadi. Ya, gitu.